Halo guys, selamat datang di channel Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Video kali ini video review ya, dimana kita bakalan ngebacain review dari aplikasi pemerintah. Ya, tepatnya di Play Store ya. Disclaimer aja, ini adalah saran yang mungkin bisa diambil agar aplikasi kita milik pemerintah ya bisa lebih keren lagi. Oke, yang pertama mungkin kita cari BPJS Kesehatan ya. Nah, kalau kalian ingin menginstal aplikasi BPJS Kesehatan, kalian harus install yang namanya Mobile JKN. Gue nggak tahu kenapa nama aplikasinya sangat tidak mencerminkan BPJS gitu. Kenapa nggak Mobile BPJS? Atau mungkin JKN itu singkatan dari sesuatu yang kita nggak tahu ya. Kita cari dulu Mobile JKN adalah salah satu peringkatan. Nggak ada sih, nggak ada yang ngebilang JKN itu apa gitu ya. Ya, kita buka aja. Nah, bentuk aplikasinya kayak gini. Ini versi yang terbaru ya. Sudah di-download berapa orang? 10 juta rakyat Indonesia ada berapa? Total rakyat Indonesia 2075 juta. Jadi itu berapa persen guys? Nggak nyampe 10% ya. Kalau 10% kan berarti 27 kan ya. Iya, nggak nyampe 10%. Oke, ini ratingnya cukup baik ya. Ada 4,4. So itu lumayan bagus ya untuk aplikasi pemerintah. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Ini bintang 5-nya banyak ya. Bintang 1-nya ada, tapi mungkin sekitar 5% ya. Oke, kita bacain aja. Ini bintang 2 dari Aulia Endah gitu ya. Aplikasinya sangat rumit. Tolong dipikirkan juga pengguna lansia yang belum tentu tinggal di perkotaan dan melek teknologi. Berarti lebih ke UI-nya ya. 2. Mengapa harus melakukan login ulang padahal akun tidak diakses melalui device lain? Nah, ini mungkin persoalan juga ya, karena kalau gua pakai aplikasi ini ya secara real gitu ya, dia nggak kayak aplikasi Gojek, Tokopedia yang sekali login nggak logout gitu. Nah, kenapa nggak dibikin kayak gitu? Mungkin itu pertanyaannya. Ya, kalau untuk developernya tentu bisa pakai kayak share reference gitu ya. Terus 3, sulit untuk login dengan keterangan nick atau password salah padahal sudah betul. Nah, ini balik lagi ya ke sistemnya sih. Terus verifikasi untuk mengganti password tidak ada opsi untuk dikirimkan melalui WhatsApp. Oke, emang kalau passwordnya salah pakai apa? Coba gue cek ya guys ya. A few moments later. Ya nggak ada sih, tinggal gini aja ya. Kalian tinggal masukin password lama, password baru, konfirmasi, captcha gitu. Nggak kayak ini ya, kayak login Gojek pula Gmail. Terus 5, pembatalan hanya dapat dilakukan sebelum jadwal. Jika terlewat harus daftar ulang, padahal pemberitahuan mepet jadwal. Ini gue nggak tahu ya, karena gue belum pernah pakai sistem antrian yang ada di BPJS ya. Mungkin nanti waktu kita mau scaling gigi kali ya, cobain gitu. Terus ada dari Jungjung gitu ya, 30 April 2023. Tengah malam dibuat login error mulu, padahal mau kontrol selalu daftar online. Aplikasinya error mulu, kasihan yang rumah jauh. Jika JKN terus error, maka pendaftaran dilakukan offline. Dibuatkan aplikasi untuk mempermudah, tapi sekarang lebih sulit jika terus ada pembaruan, sedangkan kita butuh saat ini juga. Ini mungkin servernya lagi down karena diakses banyak orang kali ya. Ini pastinya si BPJS-nya bales ya gitu. Hai, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terkait kendala tersebut, mohon agar dapat mencobanya kembali berkala dengan menutup aplikasi dan membuka kembali seperti memastikan jaringan internet. Apabila kendala masih terjadi, mohon agar melakukan reinstall. Daripada reinstall, kenapa nggak validate cache aja ya? Terima kasih, semoga sehat selalu. Jadi gitu ya guys ya. Kayak error IndiHome ya, restart modemnya. Kalau ini install ulang aplikasinya gitu ya. Terus aplikasinya yang cukup rumit, padahal saya sudah daftar tinggal masuk, tapi kenapa setiap masuk ada tulisan Anda sedang login di device berbeda.
Sesi login Anda pada device ini sudah habis. Setiap masuk, ini gua nggak pernah ngalamin ya guys ya. Ini mungkin dia login di 2 device ya. Terus device yang pertama, iya device yang pertama, bukan device yang pertama sih. Dia nggak ngasih tahu sih ini device yang pertama atau yang kedua ya. Tapi dia bilangnya device ini sudah habis. Nah itu komentarnya jelek semua ya kalau yang di pop up sama si si Google Play Store-nya. Mungkin kita coba baca reviewnya lagi gitu ya. Mana ini ya. Oke, ini paling relevan ya yang dikasih tahu sama si JKN-nya. Coba kita cek yang terbaru. Oke, bintang full tapi cuman oke. Ini bukan rating ya. Mau daftar tapi kode verifikasi nomor HP tidak masuk padahal pulsa sudah Emang pulsanya dipotong guys? Gue nggak pernah ngecek pulsa ya, tapi ini katanya kepotong. Coba kalian komen kalau kalian ngalamin juga ya. Terus sangat membantu sekali dari Leni. Selalu bermanfaat dari Fatihul. Nih, minta satu lagi nih. Kenapa tidak bisa masuk atau login? Padahal udah daftar, udah berhasil. Tapi pas masuk login nggak bisa masuk. Masuk permintaan Anda belum diproses mulu. Coba dicek emailnya ya. Mungkin ada verifikasi yang harus dilakuin kali. Dari Krisna, mantap. Dari Bagas, aplikasi error. Ya, tapi errornya di bagian mana? Tolong dijelasin juga dong. Kasihan ini siapa? Developernya ya. Mungkin si developer sih pasti ya, pastinya punya sistem tracking error ya, kayak di Firebase, Crashlytics. Cuman sebisa mungkin kalau kalian komen ya guys ya, kasih tahu errornya di bagian mana ya, karena itu mempermudah developernya. Keren, bagus, layanan mantap, memudahkan, sangat membantu banget. Mau daftar nggak bisa, katanya nick nggak sesuai. Ini errornya sebenarnya sih lebih ke loginnya ya. Coba kita lihat peringkatnya. Rating dari 1 deh. Oke, ini yang tadi. Aplikasi tidak guna. Masa mau daftar muncul tulisan akses jam tidak sesuai? Hah? Oh, ini mungkin device Anda ya, device Anda. Ini jamnya nggak sesuai dengan jam real time kayaknya. Jam kepala lu botak. Wah, kebetulan kepala gue emang botak sih. Mungkin ya, coba aja ya guys ya. Kalian cek di bagian setting di HP-nya itu kan ada settingan jam. Mungkin coba kalian samain sama jam real time-nya. Siapa tahu errornya karena itu ya. Karena kalau kalian pakai browser kayak browser ini ya, Chrome gitu ya. Terus kalian set tanggalnya yang di pojokan bawah itu ngawur gitu tanggalnya ya. Nanti dia nggak bisa dipakai biasanya. Oke, lanjut dari Riza Azia, 15 Juni, lumayan baru. Sangat mengecewakan, sudah daftar berkali-kali, muncul jawaban data tidak sesuai Dukcapil. Padahal data yang saya masukkan betul semua. Sudah berminggu-minggu tetap tidak bisa daftar. Ngapain buat aplikasi yang tidak bisa membantu masyarakat? PHP doang. Nah, ini masalah login lagi, guys. Terus ini, kenapa setelah update nggak bisa dibuka? Kalau seandainya nanti dalam kondisi darurat, siapa yang mau disalahkan? Aplikasi tidak bisa dibuka. Nah, ini mungkin ada datanya yang nyangkut kali ya. Mungkin teman kita Minang Angler ini kalau lihat video ini ya, kalian bisa coba validate cache-nya dari settingan si apps-nya, nanti login ulang aja. Siapa tahu itu bisa. Terus nyoba tengah malam. Jam akses ini yang tadi ya, jam akses tidak sesuai respon. Ya mungkin yang tadi ya, si device-nya sama jamnya itu nggak sama mungkin. Aplikasi pemerintah tapi sangat jelek, masuk login nggak bisa-bisa, diulang berapa kali juga nggak bisa, padahal sinyal bagus. Harusnya pemerintah mempermudah rakyat. Ini serius dah, errornya itu di login terus ya dari tadi ya. Terus ini saat daftar untuk buat akun verifikasi nomor HP tidak muncul kode OTP, padahal sinyal sudah bagus dan ada pulsanya. Aduh, padahal mau buat persyaratan kuliah. Nah, ini login lagi guys. Terus ini aplikasi mengecewakan, buat daftar aja nggak bisa. Lagi login lagi. Asli malas banget daftar ini aplikasi, nggak bisa. Padahal nomor sudah tak ganti berapa kali dan malah nggak punya pulsa katanya.
Serius dah, emang OTP-nya nyedot pulsa? Pelayanan JKN tidak bermutu, tolong tingkatkan lagi. Persoalan pendaftaran KIS, BPJS saja, bagian pendaftaran atau debit sulit. Kalau ada akses notifikasi SMS tidak ada yang masuk. Nomor HP sesuai. Bahkan nomor apa ini? Bank kali ya. Dan pendaftaran KIS sama, pulsa lebih dari 30.000. Sejujurnya gue nggak ngalamin ini guys ya. Login ini gue nggak ngalamin ini. Bahkan gue nggak sadar pulsa gue kesedot apa enggak gitu. Aplikasi JKN kok dibatasi maksimal 3 user akun saja? Bagaimana cara meres aplikasi jika menjadi 0 user akun, menjadi sia-sia? Tidak bisa membantu yang ingin update. Bentar, ini aplikasi JKN kok dibatasi maksimal 3 user akun? Maksudnya lu bisa login berbagai akun di aplikasi JKN kah? Bagaimana cara mereset aplikasi JKN menjadi 0 user akun? Akan menjadi sia-sia aplikasi yang ada karena 3 user akun sudah ada yang tidak aktif dan tidak bisa membantu. Apa hubungannya tetangga sama lu guys? Serius dah. Yang gue tahu ya mobile JKN itu kan per kakak ya daftarnya. Ya pasti nggak bisa masukin tetangga dong harusnya. Jujur gue nggak ngerti ya ini konteksnya apa. Jika Anda telah melakukan login untuk lebih dari 3 nomor peserta pada satu perangkat yang sama, maka untuk dapat login Anda harus melakukan login dengan Oh, jadi dia punya satu HP guys. Terus ada tetangganya mau login di HP-nya dia. Ada 3 user yang coba login di HP yang sama. Oh. Ya. Ini mungkin lebih ke sistem ini ya guys ya. Sistem apa namanya? Sistem keamanan ya. Karena ya mungkin dia dibatasin memang satu HP itu satu device kayaknya. Dan ini cukup mantap ya kalau 3 user bisa dipakai di satu HP. Iya, lu pakai. Niatnya bagus sih sebenarnya sih. Mbah Moel ya, bagus ya niatnya. Untuk membantu teman yang lain gitu ya. Ya, karena dia nggak punya HP, guys. Mungkin bisa coba pakai emulator kali, guys ya. Sebenarnya developer dari APK ini niat nggak sih bikin aplikasi? Tuh, developernya disalahin, guys. APK kok gangguan saat login setiap hari? Ini mungkin bisa jadi BE-nya ini yang salah. Jadi gini ya, Muhammad Royce ya. Developer itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada yang apps, ada yang web, ada yang BE. Jadi ini ini tim apps-nya yang disalahin. Beberapa cara sudah dilakukan, ya padahal pendaftar akun sudah sukses. Cuman mau login dari awal, install 5 hari yang lalu sampai hari ini masih juga nggak bisa. Permintaan belum proses. Mohon coba kembali. Ini mungkin errornya harus disesuaikan. Tim BE ya, errornya harus disesuaikan. Makanya biar user kayak Muhammad Royce ini nggak salah sangka gitu kan. Ini apps yang disalahin kan jadinya. Oke lanjut. Ini saya sudah komennya banyak banget guys. Mau daftar nggak bisa, respon kode. Nah ini yang jam tidak sesuai tadi. Gue belum pernah ngalamin ya itu ya. Mungkin kapan-kapan gue cobain tengah malam dah. Kok kode verifikasi nomor HP bisa sampai 2 hari gini? Itu sistem. Oh, ini OTP nih. Ini OTP-nya bermasalah nih. Ini BE lagi nih. Aplikasi yang sangat kurang sempurna. Verifikasi nomor handphone aja sampai 10 kali. Belum bisa. Tidak usah pakai aplikasi kalau belum siap digunakan. Gini guys ya. OTP itu sebenarnya balik lagi ke servernya ya. Kadang servernya itu delay gitu. Kadang enggak. Jadi kalau kalian cobain OTP, saran saya tunggu 5 menit dulu ya. Tunggu 5 menit. Nanti kalau misalnya 5 menit nggak sampai, baru kalian minta lagi OTP. Sekelas Google aja bisa terjadi error kayak gini ya. Apalagi buat pemerintah yang kita nggak tahu dia pakai server dari mana. Atau malah mungkin dia bikin sendiri gitu OTP-nya. Bisa jadi juga gitu kan. Oke lanjut. Layanan sangat buruk. Tidak bisa daftar. Aplikasi benar-benar nggak bisa diakses. Ya, login terus ya.
Error nggak bisa daftar. Oke. Dari semua anggota keluarga hanya ibu saya nggak bisa didaftarin, tulisnya tidak terdaftar di Dukcapil. Hubungan keluarga saya sudah coba isi mulai dari, mungkin bisa cek kakaknya kali guys ya. Aplikasinya sangat tidak berguna, mulai dari call center, Cika, Pandawa, tidak satupun yang membantu. Saya cuma mau tanya, kenapa BPJS Kesehatan mendadak dinonaktifkan sementara? Dari awal daftar BPJS saya menggunakan sistem auto debit. Wah, ini auto debitnya bermasalah ini. Aneh, pengaduan sana-sini nggak respon. Tolonglah perbaiki. Ini Agan Henry ini udah bagus banget ya. Dia bayar gitu kan, auto debit gitu. Tapi tiba-tiba BPJS-nya mendadak dinonaktifkan. Ini gue nggak tahu ya, apakah uang yang di auto debitnya kurang atau sistem tarik debitnya yang salah gitu kan. Tapi tolong dibantu ini ya. Nah, ini dia minta email ya, kirim email gitu. Amat sangat mengecewakan, mau daftar. Oke, fitur yang aneh sudah saya jujur ya guys, ini errornya rata-rata tentang daftar semua ya. Jadi ini bisa diperbaikin sih menurut gua, karena modul yang salah itu ada di modul pendaftaran sama modul login. Jadi harus dicek lagi dari UI-nya, mungkin bisa disesuaikan sama aplikasi yang terkini ya, kayak Gojek, terus WhatsApp gitu kan, Google. Itu kan loginnya gampang-gampang semua. Mungkin mobil JKN bisa contoh flow dari loginnya kayak gitu. Terus kalau pendaftarannya mungkin ya karena kita ada nick dan sebagainya ya, mungkin ya memang harus nggak mau ya ada opsi di mana kita harus ngisiin nick itu. Oke, itu bintang satunya. Sekarang kita cek bintang 5-nya langsung guys. Halo mobil JKN, saya sudah berkali-kali daftar tidak pernah ada. Wow, ini Mas Ari bagus sekali ya, kasih rating 5, tapi ternyata isinya error gitu, error nggak bisa login. Ini luar biasa ini. Oke, lanjut. Sangat membantu dalam kesehatan, tapi kalau bisa untuk aplikasinya bisa untuk beberapa keluarga. Soalnya saya menangani 3 keluarga. Masya Allah, Mas Andi ini luar biasa sekali ya. Kalau mau periksa repot, harus keluar masuk aplikasi, sering lupa password. Ya, ini terkait sama aplikasi tadi ya. 1 user, 1 kakak. Ya, gue nggak tahu sih itu gimana dari pihak JKN-nya ya. Top buat aplikasinya, sangat jelas dan rinci untuk pelayanan telepon, WA umum, dan ini Cika lagi ya. Juga jelas dan bagus. Oke, ini 1:1 ya. Tadi nggak jelas, ini jelas. Semua sudah saya coba, mulai dari pembayaran mobile sampai menggunakan kartunya di rumah sakit yang direkomendasi. Cuma ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan di sini, seperti penghapusan data peserta. Emang nggak bisa ya? Coba gue cek. A few moments later. Selanjutnya. Oke, cuman ada penambahan ya, nggak ada penghapusan. Bener ya. Aplikasi lumayan bagus, jam operasional 6 sampai jam 8, coba dengan sabar dan lengkapin data-data. Saya lengkapin data-data cuma perlu 20 menit selesai. Terima kasih, tak perlu update. Nah, ini dia bersabar nih, Mbak Dwi ya. Terus aplikasi sangat membantu dan bermanfaat, berobat menjadi lebih mudah, nggak usah bawa-bawa kartu, perubahan data, paskes. Ya, bisa semua lewat aplikasi ya. Mudah dipahami, mudah melakukan perubahan data, mudah dibawa kemana aja. Fitur e-wallet mungkin akan lebih baik. Mungkin untuk bayar-bayarnya. Wah, ada yang main game nih guys. Sengaja kasih bintang 5 biar kelihatan orang lain baca. Ini aplikasinya katanya mempermudah berobat, malah mempersulit. Dari pendaftarannya harus bolak-balik dan rumah sakit yang dirujuk seperti dipermainkan. Sudah datang 3 kali bolak-balik, capek tenaga. Ini kalau orang sekarat udah keburu mati. Jujur selama 2 kali anak gue lahiran menggunakan BPJS, gue nggak pernah dipersulit ya. Gue selalu, alhamdulillahnya gitu ya, gue dipermudah gitu. Gue datang dengan membawa surat, rujukan gitu kan, langsung bisa bawa ke rumah sakit gitu. Ini gue nggak tahu ya, rumah sakit yang dirujuk. Ya, ini gue nggak tahu sih, kenapa dia bisa sampai ke gitu ya. Lebih baik dan canggih informasinya, namun terkadang kita orang yang kelas bawah, masalah pembayaran bulanan, mendahulukan biaya makan,
Ya, ini balik lagi ya, karena BPJS ini sifatnya udah harus bayar semua ya, dari kelas 1, 2, 3 gitu ya. Saya mau daftar tapi nomor saya telah terdaftar oleh peserta lain. Padahal sebelumnya saya belum pernah mendaftar. Ini mungkin nomornya pernah dipakai sama orang itu, terus dia daftarin via pakai BPJS gitu ya. Terus nomornya mati. Terus mantan terindah ini pakai nomor yang sama tadi. Tapi dia masih ngalamin error kayak gini. Harusnya enggak ya kalau pakai OTP ya. Selama ini masih bagus dan mudah digunakan. Saran untuk lebih baik dan amannya, hanya keamanannya masih kurang. Maksud saya, ketika mobil JKN selesai digunakan tidak langsung terkunci. Maksudnya? Oh iya sih, nggak kunci. Cuman ini balik lagi ya guys ya. Soal dikunci sama nggak dikunci, itu ada positif negatifnya. Soalnya gini, kalau misalnya dia terkunci, lu baru tutup terus buka lagi pakai, itu ribet gitu kan, lu login lagi. Sedangkan di handphone Anda gitu ya, ini otomatis langsung minta kunci gitu kan, tuh. Langsung minta kunci. Kalau lu matiin gitu kan, matiin, hidupin lagi. Jadi seharusnya nggak ini ya, nggak keluh kesal lah ini. Sangat membantu, jadi tidak usah ribet menunggu antrian. Datang ke tempat bisa langsung. Ini gue belum pakai ya. Gue jujur aja belum pernah pakai sistem antriannya gitu. Karena kalau gue datang itu biasanya klinik yang pakai BPJS. Klinik ya, bukan puskesmas ya. Itu sepi. Jadi gue sangat jarang menggunakan sistem antriannya. Mungkin nanti di video berikutnya gue coba pakai terus kita review ya antriannya. Mau rubah data malah muncul pengumuman yang nggak selesai. Diklik apa-apa nggak bisa kecuali back. Apa negeri ini kurang programmer handal? Masa bikin aplikasi ini aja nggak becus? Memalukan. Ganti tuh yang bikin aplikasi. Cari yang profesional. Bisa kontak saya. Saya mengalami kesalahan dalam merubah data karena JKN menampilkan seluruh anggota keluarga terkait. Barangkali bisa diatur fiturnya supaya ada pilihan untuk menampilkan anggota keluarga atau tidak. Oh, hidden, fitur hidden ya, mata gitu ya. Top, server semakin baik, proses pendaftaran cepat. Ya, oke. Yang bisa gue simpulin dari mobile JKN ini ya, di video pertama kita ini, isunya ada di login sama pendaftaran ya. Jadi mungkin kalau misalnya itu bisa diatur, bisa diperbaiki, itu reviewnya gue yakin bisa naik full ya, bintang 5 gitu. Wah. Coba gue klik BPJS Kesehatannya, ada aplikasi lain nggak? Ada sih, dia punya mobile JKN Fastcash. Gue nggak tahu ini aplikasi apa. Arsip digital mobile. Tapi yang gue salut gitu ya, ini masa sih loginnya kayak gini? Ini serius dari BPJS. Ini BPJS Kesehatan kan ya? Ini developernya kan ya? Iya. Ini Intan BPJS Kesehatan. Gue nggak tahu itu apa. Mudi BPJS Kesehatan. Bikin lat long doang. Ya mungkin itu aja guys video kita kali ini mengenai aplikasi pemerintah yang sudah cukup membaik ya. Bisa diperbaikin lagi dengan memperbaiki fitur login sama pendaftarannya tadi. Semoga itu bisa membantu agar aplikasi ini semakin powerful gitu ya, dan membantu kita sebagai masyarakat Indonesia gitu ya. Oke, jika kalian mau curhat, boleh curhat di kolom komentar. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya.